Hahaha, Kakak senior, kamu besar sekali. kamu yang besar. Siapa? Aduh, Berani lagi tidak? Tidak berani lagi. Tapi siapa suruh kamu mengintip? Mimandi? Jangan salahkan kakak senior ini bukan manusia, hanya salah adik junior yang terlalu menawan. Hei, bukan aku mau bilang. Akhir-akhir ini, rasa sentuhan adik junior semakin enak. Kak Cuan, kenapa kamu hanya memukul? Adik junior tidak boleh pilih kasih. Kakak Cuan, kamu harus adil kepada semua. Siapa suruh kalian berdua berkembang? Tidak sebaik aku. Ngomong-ngomong kakak Cuan, pedang jurus apa ini? Kenapa begitu hebat? Ini pedang jurus baru yang baru saja aku temukan akhir-akhir ini. Namanya pedang sepasang bebek terbang. Begitu pedang ini keluar, langit dan bumi akan runtuh, matahari dan bulan akan redup. Entah siapa di antara para adik junior yang ingin berlatih pedang bersamaku. Aku ingin berlatih berdua. Aku Aku? ingin berlatih berdua. Aku Hahaha. ingin berlatih berdua. Karena pendaftarannya sangat antusias. Bagaimana kalau kita berlatih bersama? Pedang 4 terbang, bagaimana? Bagus. Bagus. Murid durhaka. Bicara kotor seperti itu benar-benar merusak reputasiku sebagai orang Kunlun. Guru. Guru, reputasimu. Apakah masih perlu aku rusak? Anda mengintip janda Wang Mandi, diusir dari gunung. Ibu kan? Apa masih belum kembali sekarang? Baiklah, baiklah. Masalah ini hari ini tidak perlu dibahas dulu ya. Aku menyuruhmu turun gunung. Kenapa kamu masih di sini? Di gunung ini ada makanan dan minuman. Lagi pula, ada 3 adik perempuan yang menemaniku. Siapa yang mau turun gunung? Kamu anak nakal. Apa kamu lupa? Kondisi tubuhmu, kamu adalah tubuh yang murni. Lihatlah garis merah di lenganmu itu. Begitu garis merah itu menghilang. Dan kamu belum bersatu dengan wanita yang memiliki tubuh yin murni. Kamu tinggal tunggu saja. Kematian mendadakmu itu. Ibu kan. Kenapa berkurangnya begitu cepat? Tinggal 72 jam lagi. Sekarang kamu tahu takut kan? Untungnya aku sudah punya persiapan. Dulu aku telah membangun banyak hubungan baik. Dan menyiapkan untukmu 9 kontrak pernikahan yang cocok. Pilihlah salah satunya. Hanya anak kecil yang memilih. Aku orang dewasa akan mengambil semuanya. Anak nakal, kamu jangan hanya memikirkan mencari istri. Ingat, temukan pembunuh ayahmu. Aku tahu. Berita terbaru. Tabib ajaib hari ini keluar gunung. Jalur di sekitar Honolulu akan ditutup sementara. Kenapa tidak boleh masuk? Kami ingin bertemu dengan tabib suci. Betul, kami datang dari jauh hanya untuk melihat tabib suci. Siapa itu tabib suci? Semua orang bisa menemuinya. Begitu, cepat pergi. Kamu Aduh, sudah. Cuan mungkin akan segera datang. Sebaiknya kita cepat pulang. Si Udik itu, aku tidak mau menemuinya. Aduh, Kak, dengarkan saja kata ayah. Ayo pulang. Ayo. Menghormat tabib suci. Baiklah, bangun semua. Kami sudah menyiapkan jamuan makan malam khusus untuk menyambut ahli suci. Makanlah sendiri, aku buru-buru mau tidur sama istriku. Yang berkulit putih, cantik, dan berkaki jenjang ini bagus. Kau saja yang kutiduri. Ahli suci, tolong tunggu. Bukankah ini CEO grup Semerlang, Pak Jiang Yingsue? Aku dengar grup mereka peringkat tahun ini adalah yang pertama di seluruh provinsi Handong. Tidak disangka dia memiliki kekuasaan sebesar ini. Untuk bertemu ahli suci saja, begitu sulitnya. Betul. Nona Jiang, apakah orang ini benar-benar bisa menyelamatkan grup cemerlang kita? Murid orang hebat tidak boleh diremehkan. Cepat suruh orang mencari keberadaan ahli suci. Ibu kan, kota ini terlalu besar, bangunan-bangunannya mirip semua. Aku sampai tersesat. Tidak bisa serangan tubuh yang api semakin sering terjadi. Aku harus tidur dengan wanita yang bertubuh yin mistik.
Kingnya, kau pergi kemana? Akhir-akhir ini di komplek kita ada penjahat mesum. Baiklah, aku tahu. Segera pulang. Malam-malam begini, jangan-jangan benar ada penjahat mesum. Nona cantik, kau tidak apa-apa. Penjahat mesum. Ibu kan seperti itu tatapannya. Saya ini pria terhormat dan tampan, mana mungkin saya cabul atau psikopat. Aroma susunya cukup pekat juga ya. Kau membuatku takut setengah mati. Ternyata di luar benar-benar ada psikopat cabul. Kak, kau tidak apa-apa. Untung aku berlari cepat, tapi dia merampas tas saya. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Cepat siapkan buah-buahan, Cuan akan segera datang. Hanya orang desa saja, dan saya harus melayaninya secara pribadi. Kau. Hati-hati, nanti dia dengar. Keluarga kita bisa sampai seperti hari ini, semuanya berkat perlindungannya. Aduh kak, ayo cepat kita pergi. Seharusnya di sini. Hei, apa yang kau lakukan? Apa kau tidak lihat ini tempat apa? Apa kau? Si pengemis bau itu bisa datang ke sini? Apa maksudmu pengemis bau? Guru saya adalah penyelamat besar keluarga kalian. Oh, penyelamat kami. Kau pasti Cuan, ya? Betul sekali, saya Ling Chuan, haha. Bagus sekali. Cepat masuk, cepat masuk. Perjalananmu pasti melelahkan. Tidak melelahkan. Kedatangan saya kali ini adalah untuk melaksanakan perjanjian pernikahan dengan keluarga kalian. Siapa yang datang? Psikopat cabul. Mesum gila. Oh, itu kamu? Ibu, ini dia orangnya. Kenapa dia? Dia mesum gila yang kubilang tadi, dialah orangnya. Apa? Pengemis bau ini. Berani-beraninya mengganggu putriku. Tunggu, kurasa ada sesuatu. Kesalahpahaman. Aduh. Betul kak, jangan sampai salah sangka pada orang baik. Salah sangka apanya? Tasku ada di tangannya. Aku akan menelepon polisi sekarang, biar polisi menangkapmu. Jangan. Aku benar-benar bukan mesum gila. Aduh, kalau tidak percaya, lihat ini. Memang bagus. Dia benar-benar murid seorang ahli. Sudah kubilang kalian salah paham padanya. Ling Chuan, tadi itu sungguh, mohon maaf ya. Oh, tidak apa-apa. Betul, kapan aku bisa tidur dengan Kinya? Tidur ya. Ini. Siapa yang mau tidur denganmu? Mesum sialan. Itu, jadi kamu adalah Sukinya ya. Tapi kulihat kamu ini aslinya tidak sesuai dengan foto. Pakai filter ya. Tapi tidak masalah. Sama saja kalau lampu dimatikan. Kau? Aku tidak akan mempersalahkanmu. Ayah, aku tidak mau menikah dengan orang kampungan seperti ini. Ini sudah diputuskan sejak lama. Kau tidak bisa menarik perkataanmu. Ibu, apa ibu ingin melihat putrimu? Putriku sayang, jatuh ke dalam kesulitan ini. Aku tanya padamu, kamu lulusan sekolah mana? Dan pekerjaanmu saat ini apa? Aku tidak pernah bersekolah mengenai pekerjaan. Aku selalu berada di gunung, tidak pernah bekerja sehari pun. Kalian semua mendengarnya kan? Bocah kurang ajar ini tidak punya pendidikan, juga tidak punya pekerjaan. Dia benar-benar seperti orang tidak berpendidikan. Orang sepertimu, mana pantas menikahi putriku? Aku memang tidak pernah bersekolah, tetapi aku pernah membaca buku. Pengetahuan tentang alam semesta ini. 4 kitab klasik dan 5 kitab klasik, aku tahu segalanya. Aku menguasai segalanya. Mengenai pekerjaan, di seluruh dunia ini, tidak ada hal yang tidak bisa kuselesaikan. Tidak punya kemampuan sudahlah, malah banyak bicara omong kosong. Aku beritahu kamu, pria idaman hatiku adalah seperti tabib suci, pemuda berbakat seperti itu. Ibu kan seperti dirimu, si udik yang hanya bisa bicara besar. Orang kampung sepertimu, lupakan saja niatmu itu. Kingnya, kamu sungguh tidak sopan. Jangan duduk. Ayah, Aku akan mencari tabib Chen. Mencari dokter tidak ada gunanya. Hanya aku yang bisa menyelesaikannya. kamu pikir kamu ini siapa? Aku ini bukankah yang kamu cari, tabib suci itu? Bukankah aku tabib sakti yang kamu cari? Sudah jam berapa ini? Masih sempat bercanda. Ini semua karena kamu. Kalau Su sampai kenapa-kenapa, aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Tuan Chen sudah datang. Tuan Chen, cepat selamatkan Su kami. Tenang saja, serahkan padaku. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya kecuali aku. Anak ingusan, kalau begitu, lihat saja ini. Ayah sudah bangun. Tuan Chen, Anda benar-benar hebat. Tidak seperti beberapa orang ini,
hanya bisa bicara omong kosong di samping. Tentu saja. Sudah lebih dari 50 tahun saya berpraktik sebagai dokter. Selalu menyembuhkan penyakit dengan sekali tindakan. Bagaimana bisa seorang anak ingusan bisa dibandingkan? Berkat aku, kalau tidak, hari ini akan ada satu nyawa lagi yang melayang. Apa maksudmu? Aduh, Tuan Chen, ada apa dengannya? Langit dan bumi tanpa batas, kekuatan alam kupinjam. Kemarilah. Datang. aku hampir mati tercekik. Ayah, apa ayah baik-baik saja? Baik. Aku tadi hampir saja bertemu Israel. Tuan Chen, terima kasih banyak. Ini. Ayah, kakak Ling Chuan yang menyelamatkan ayah. Apa? Aku sudah tahu, Cuan bukan orang biasa. Tunangan ini sudah ditetapkan. Tidak mau. Bukankah itu hanya selembar perjanjian pernikahan? Aku akan merobeknya saja. Cingnya, jangan. Ini, Keluarga Su kami bisa seperti sekarang, sepenuhnya berkat usaha kami sendiri. Apa hubungannya dengan perlindungannya? lihatlah kalian, inilah hukuman karma. Karena tidak mematuhi janji pernikahan. Masalah ini sudah diputuskan, besok kita akan mendaftar pernikahan. Aku tidak mau. Aku sebentar lagi akan bergabung dengan perusahaan nomor 1 di Provinsi Jiangdong, Xingyao Group. Kenapa aku harus menikah dengan orang seperti ini? Aku tidak mau. Hei Su, harimau saja tidak makan anaknya sendiri. Kamu ini, apa yang kamu lakukan ini? Kalian jangan bertengkar lagi, aku akan menikah. Kamu Kamu benar-benar akan menikah dengan orang udik ini? barang pungutan memang barang pungutan. Benar-benar tidak punya selera sama sekali. Menikah dengan orang seperti ini, masa depannya mau jadi apa? Anak kandungku memang hebat. Nanti kalau sudah masuk Xingyao Group, masa depannya pasti cerah tak terhingga. Kamu yang banyak omong kosong. Cie. Hahaha. Kalian berdua harus saling mendukung, bergaul dengan baik, mengerti. Ternyata putri bungsu adalah tubuh yin murni yang sebenarnya. Kali ini, aku tidak sengaja menemukan harta karun. Tenang saja, ayah, kami akan melakukannya. Omong-omong, kapan kita bisa tidur bersama? Hahaha. Itu tidak terburu-buru. Nanti ada pesta dansa pertukaran pemuda Donghai. Kalian berdua ikut bersama untuk meningkatkan hubungan, tidur nanti saja. Tidak masalah. Hahaha. Baik, ayah. Tidak, aku ini... Presiden Jiang, ada kabar tentang tabib suci. Bagus sekali. Hidup mati grup Xingyao kita ditentukan saat ini. Cepat siapkan mobil untuk berangkat, baik? Apa? Mereka pergi menghadiri acara dansa pertukaran pemuda Donghai. Kesempatan ini sangat langka. Aku ini putri kandungmu. Dengar penjelasanku. Diam kau. Hei, kau sudah siang bertahun-tahun ini. Kalau bukan karena keluargaku membantumu, apa kau akan jadi seperti sekarang? Dasar pengkhianat, tidak tahu balas budi. Tidak bisa. Mereka sama sekali tidak boleh berhasil. Aku masih bisa menyusul sekarang. Kakak Ling Chuan, yang datang ke pesta pertukaran malam ini, semuanya adalah talenta muda dari kota Donghai. Benarkah? Tidak heran setiap orang berpakaian luar biasa, ternyata semuanya anak orang kaya. Untungnya aku cepat lari. Pesta dansa ini belum dimulai. Kak, kenapa engkau datang? Kenapa aku tidak boleh datang? Ayah, benar-benar tidak adil memberikan kesempatan bagus ini kepada kalian. Orang yang tidak tahu akan mengira engkau yang anak kandung. Ibu kan begitu, itu karena perusahaan. Ada bisnis yang perlu dibicarakan, makanya ayah... Diam kau. Bukankah hanya satu urusan bisnis? Hanya kau yang bisa membicarakannya. Aku tidak bisa membicarakannya. Aku benar-benar tidak tahu. Trik apa yang kau pakai? Sampai membuat ayah tergila-gila dan memberikan semua hal baik padamu. Bukan. Kenapa bicaramu begitu kasar? Apa karena aku tidak menikahimu? Kau jadi cemburu dan kesal ya? Mimpi saja sana. Coba saja, bercermin baik-baik. Orang sepertimu layak menikahiku. Aku lebih baik menikah dengan anjing daripada menikahimu. Nona, apakah saya boleh mengajak Anda berdansa? Maaf, dia sudah ada yang punya... Kamu... Bukankah ini Tuan Wang?
Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Tuan Wang, Bahkan dia tidak tahu. Sungguh tidak tahu apa-apa. Saya beritahu ya. Ini perusahaan Xingyao. Tuan Wang, putra wakil presiden direktur. Kali ini saya bisa masuk perusahaan Xingyao. Itu berkat bantuan Tuan Wang untuk mempertemukan kami. ternyata Anda Tuan Wang. Terima kasih atas perhatian Anda kepada kakak saya. Dan juga, keluarga Su kami masih mengharapkan Anda untuk membantu kami lebih banyak. Gampang saja, gampang saja. Soal membantu bisnis, bagi kami, Stellar Group disebut apa? Gampang saja. Tentu saja, tergantung juga bagaimana kamu bersosialisasi. Bukankah hanya menari saja? Saya akan menemani Anda. Menyingkir sana, yang ingin saya ajak adalah wanita ini. Tidak bisa mengerti omongan orang ya. Tadi bukankah sudah saya katakan, dia sudah ada yang punya. Kenapa? Kamu ingin di depan saya, merebut wanita saya? Bocah, beraninya kau bicara begitu. Dari mana asalmu? Kau gila, berani bicara begitu pada Tuan Wang. Tuan Wang, dia baru saja turun dari gunung, hanya seorang udik, belum pernah melihat dunia luar. Jangan hiraukan dia. Kukira kau punya latar belakang besar, ternyata hanya seorang udik dari gunung. Kau juga lihat dirimu layak atau tidak merebut wanita dariku. Sekarang ku beri kau kesempatan, segera berlutut dan minta maaf padaku, atau aku lepaskan pakaian wanitamu dan kirim keranjangku. Mungkin aku akan berbelas kasih dan memaafkanmu. Aduh, gawat. Kau gila, berani menyerang Tuan Wang. Apa kau tidak tahu apa yang sedang kau lakukan? Kau anjing kurang ajar, sialan aku akan membunuhmu. Kenapa kalau aku memukulnya? Orang seperti dia, bukankah memang pantas dipukul? Gila-gila. Pria ini pasti sudah gila. Tidak bisa. Jika terus di sini, aku pasti akan ikut terseret. Mungkin kualifikasiku untuk masuk ke perusahaan Xingyao akan dibatalkan. Thank you. Ayo kita cepat pergi. Tidak bisa, aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Kau gila, dia akan mencelakakan keluarga kita. Kau bocah, sebaiknya lepaskan tuan muda kami. Tuan besar kami adalah wakil direktur perusahaan Xingyao. Kalau tidak, saat dia tiba, meskipun kau punya 10 nyawa, itu tidak cukup untuk mati. Tunggu sampai ayahku datang, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Kenapa kamu menyalak? Dia tidak mendidiknya dengan baik, aku akan mendidiknya untuknya. Cepat panggil ayahku, cepat panggil ayahku. Baiklah, suruh dia cepat datang ya. Aku sudah tidak sabar menunggu. Aku salah, maafkan aku. Berhenti. Aku sudah berhenti ya. Anakku, ada apa anakku? Bagaimana ini? Ayah harus membalaskan dendamku. Betapa beraninya kamu menyakiti anakku di depanku. Anakmu tidak tahu diri, sombong dan arogan, aku mendidiknya untukmu. Tidak perlu berterima kasih. Lihatlah apakah yang dia katakan itu manusiawi. Dia sama sekali tidak menganggap keluarga kita, tidak menganggap seluruh Xingyao Group serius. Darah dibayar darah. Pak Jiang, Tuan Shenshu ada di dalam, dan lagi apa? Wakil Direktur Wang juga ada, dan membawa orang, ingin mencelakai Tuan Shenshu. Apa? Orang yang tidak tahu diri ini, cepat, kita segera masuk. Su Qingqiu, kenapa kamu begitu keras kepala? Si Margaling, kalau kamu ingin mati, loncat saja dari gedung. Jangan mencelakakan keluarga kami. Apa yang kamu katakan itu salah. Kedatanganku kali ini adalah untuk membawa kesempatan besar bagi keluargamu. Kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Tuan Wang, Paman Wang, pangkal masalah ada pada pelakunya. Ini semua adalah ulah orang ini. Seorang diri. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga Su kami. Hei, apa yang kamu katakan itu sama sekali tidak benar. Aku adalah suami Qingqiu. Setelah selesai menghadiri pertemuan nanti, kami masih akan kembali untuk malam pertama kami. Tuan Wang. Persetan kamu, pelacur busuk. Orang itu sendiri sudah mengakuinya. Kalian hari ini tidak ada satupun yang bisa lolos. Bukan begitu, Tuan Wang. Itu tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Si Margaling, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Kenapa kamu tidak cepat berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Muda Wang? Benar sekali, keluarga Wang, mereka adalah orang-orang dari grup Xingyao. Grup Xingyao ini adalah perusahaan nomor 1 di Provinsi Handong. Industri di bawah naungannya meliputi keuangan, internet, dan puluhan bidang lainnya. Bahkan disebut kapal induk pun tidak salah. Dan Direktur Wang adalah orang nomor 2 di grup Xingyao, hanya di bawah Pak Jiang. Bisa dibilang, di bawah 1 orang, di atas ribuan orang, memiliki kekuatan yang sangat besar. Kupikir seberapa hebat sih. Jangankan kamu seorang direktur,
Bahkan grup Xinyao, orang nomor 1, Jiang Yingsue, muncul di hadapanku, tetap harus tunduk. Kamu benar-benar sudah gila. Kamu akan menjerumuskan keluarga Su kita ke dalam malapetaka abadi. Kamu terlalu sombong. Anak ini tidak tahu diri dan melanggar hukum, benar-benar tidak termaafkan. Ayah, lihat ya. Dia terlalu kurang ajar. Ini, cepat suruh orang memukulinya sampai mati. Tuan Muda Wang, Paman Wang, dia tidak tahu sopan santun, aku minta maaf atas namanya. Lihatlah, istrimu lebih pengertian. Baiklah, kalau begitu. Malam ini, kamu pesan saja kamar, layani kami berdua ayah dan anak dengan baik. Mungkin saja aku akan memaafkan bocah ini. Sialan kau. Jika pemimpinnya tidak benar, maka yang di bawahnya akan sesat. Kamu sama saja dengan anakmu, rendahan. Kamu. Ayah, kamu baik-baik saja? Kamu gila, kamu berani memukul ayahku. Aku akan membuatmu hancur berkeping-keping. Serang dia. Hentikan. Gawat-gawat. Bahkan Pak Jiang sampai ikut campur. Salam Pak Jiang. Pak Jiang, mengapa Anda datang? Anda tidak memberitahu saya. Apa itu masih perlu ditanya? Pasti karena anak ini. Anak ini tidak tahu tata krama dan bicara sembarangan. Sekarang dia bahkan membuat Pak Jiang datang sendiri. Satu-satunya jalan keluar bagimu sekarang adalah segera berlutut dan bersujud meminta maaf. Jangan. Kami tahu kami salah. Benar-benar tahu kami salah. Sekarang baru tahu salah. Sudah terlambat. Akan saya beritahu kalian. Diam, kalianlah yang harus berlutut. Pak Jiang, kenapa Anda memukul saya? Benar Pak Jiang. Dia yang menghina grup Xinyao. Dia yang seharusnya dipukul. Aduh. Dua orang yang tidak tahu diri masih berani bicara. Saya ingin kalian sekarang segera berlutut dan minta maaf. Pak Jiang, apa maksudnya ini? Apakah perkataan saya masih belum cukup jelas? Saya memberikan Anda posisi di perusahaan karena saya berharap Anda dapat bekerja dengan baik. Ibu kan mau sok jagoan atau nakal di sini. Pak Jiang ternyata membela si Udik itu. Pak Jiang, ayah saya sedang membela kehormatan grup Xinyao. Anda tidak tahu, tadi saat Anda tidak ada, bagaimana dia menghina Anda dan grup Xinyao. Benar. Ibu kan seperti itu. Mereka berdua, ayah dan anak itu, memiliki niat buruk terhadap saya. Itu sebabnya Ling Chuan membantu saya dengan gagah berani. Kamu tutup mulut. Kalian yang seharusnya tutup mulut. Tuan Ling memiliki status yang terhormat, jangan dia tidak melakukannya. Meskipun dia mempermalukan saya, itu adalah kehormatan bagi saya, Jiang Yingsue. Apa katamu? Presiden grup Xinyao, Jiang Yingsue, menyambut tabib sakti. Apa? Bocah ini ternyata adalah tabib suci gila? Benar. Apa telinga saya tidak salah dengar? Apa? Dia tabib suci gila? Tidak mungkin. Ini tidak benar. Pak Jiang, Anda pasti salah kan? Bagaimana mungkin dia tabib suci gila? Betul ya Pak Jiang. Dia hanyalah orang Udik yang baru, turun dari gunung. Kenapa? Kalian meragukan saya? Tidak. Wang Zaolong, apa kamu pikir perkataan Pak Jiang hanya bercanda? Datanglah, patahkan 3 kaki ayah dan anak ini. Jangan. Saya akan berlutut. Aduh, jangan. Anda kan adalah orang kedua di perusahaan Xinyao. Di bawah 1 orang, tapi di atas ribuan orang. Bukan, mana berani saya membiarkan Anda berlutut dan meminta maaf kepada saya. Tentang masalah hari ini, itu kesalahan saya. Saya minta maaf kepada Anda. Baru tahu salah sekarang? Wang Zaolong, memang benar Anda memiliki kekuasaan besar, tetapi di hadapan saya, Anda tidak berarti apa-apa. Anda. Tangan dewa benar. Saya, Wang Zaolong, menyerah. Tangan dewa. Bagaimana seharusnya 2 orang ini ditangani? Sebagai orang besar, saya tidak mendendam pada orang kecil. Terima kasih, tangan dewa. Terima kasih, tangan dewa. Cari saja beberapa orang untuk memberi mereka pelajaran. Parahkan saja kedua kaki mereka. Apa? Kalian semua tuli, ya. Tidak dengar tabib sakti bicara. Seret mereka keluar. Tidak. Pak Jiang. Anda adalah Jiang Yingsue. Ya, saya pernah beruntung bertemu dengan tabib sakti sekali. Hanya saja Anda waktu itu. Tidak apa-apa. Ada apa? Anda bisa langsung katakan.
Saat ini, perusahaan saya, Grup Sinyal, sedang menghadapi krisis besar, sangat membutuhkan obat baru untuk kembali merebut pangsa pasar. Saya harap tabib sakti bisa membantu. Gawat, kondisi yang murni saya semakin parah. Harus segera berhubungan dengan wanita berenergi yin murni, baru bisa. Baik. Gunakan resep ini. Khasiat obatnya jauh melampaui 100 kali yang ada di pasaran. Istriku, kita pulang tidur sekarang ya. Tunggu, tabib sakti, tolong jangan pergi dulu. Pak Jiang, apakah kertas lusuh ini benar-benar bisa membuat perusahaan pulih kembali? Sekarang hanya bisa percaya padanya. Dia benar-benar tabib sakti gila itu? Tidak bisa. Saya harus mencari cara untuk merebutnya. Bukankah dia hanya ingin tidur? Lihat saja bagaimana saya akan menaklukkannya. King Qiu, kenapa kamu masih di sini? Bukankah Cuan bilang untuk memberi kalian pengalaman pertama yang tak terlupakan, dia sengaja memesan kamar romantis di hotel? Benarkah? Tentu saja. Oh, benar. Dia juga memintaku memberimu kartu kamar. Aku hampir lupa. Tapi kenapa? Malam pertama itu sangat berharga. Cepat pergi, jangan sampai dia terlalu lama menunggu. Hotelnya berjarak 30 km dari sini. Pergi pulang setidaknya 2 jam. Nanti, nasi sudah menjadi bubur. Aku ingin lihat bagaimana kamu mengatasinya. King Qiu, sudah siap? Sudah, masuk saja. Kalau begitu, aku akan masuk. Kakak Cuan, apa kamu mau bermain yang lebih seru? Memang ada yang lebih seru lagi. Bagaimana kamu tahu? Aku suka pasif. Tentu saja. Malam ini biarkan aku melayanimu dengan baik. Oh? Kenapa Qiu belum mulai? Aku sudah tidak sabar. Ini aku ingin kamu lebih santai lagi, kan? Duh, aku sudah cukup santai. Konon katanya minum sedikit anggur sebelum mulai akan lebih menyenangkan loh. Hah? Minumlah bubuk perangsang ini. Dijamin akan memberimu pengalaman yang tak terlupakan seumur hidup. Kamu tidak akan bisa meninggalkanku lagi. Memang kamu yang paling teliti. Oh? Bagaimana? Sekarang perasaanmu bukankah lebih baik? Aku sekarang seperti disuntik adrenalin. Mari kita mulai pergulatan fisik ini. Kenapa kamu di sini? Aku datang. Kenapa kamu? Kenapa kamu memakai baju King Qiu? Di mana King Qiu? Bagaimanapun juga, ini adalah pertunangan yang sudah ditentukan antara kamu dan keluargaku. Jadi apa bedanya? Tidur dengan siapa? Lagi pula, gadis King Qiu itu masih perawan dan tidak tahu apa-apa. Tidak sepertiku, aku jamin bisa membuatmu rasa sangat mabuk dan bahagia, melayang-layang di surga. Kamu bercanda, ya? Apa kamu pikir mencari istri? Sama seperti mencari baju? Bisa diganti begitu saja? Tapi apa? Kamu di sini tapi kenapa? Di mana King Qiu sebenarnya? Momen spesial di malam pernikahan itu sangat berharga. King Qiu ada di... Tidak baik. King Qiu diculik. Ada apa? Tidak benar. Malam ini bukankah kamu dan King Qiu akan merayakan malam pengantin? Kenapa dia malah pergi keluar? Itu harus kamu tanyakan pada putri sulungmu. Kamu... Aku Aku sudah tahu ini ada hubungannya denganmu.
Jika Qingqiu sampai kenapa-kenapa, aku tidak akan membiarkanmu. Bajingan ini, beraninya dia menculik istriku. Hei! Segera kumpulkan semua pasukan. Dengarkan perintah. Dewa pembunuh dunia, kegelapan, Chu Chenfeng. Pemimpin Balai Naga, Lei Aotian. Raja Surgawi Wilayah Utara, Xiao Tians. Hormat kami kepada dokter gila tangan suci. Dia benar-benar dokter dewa yang hebat. Menantuku ini begitu hebat. Selesai. Kesempatan saya untuk naik status menjadi orang kaya benar-benar hilang. Istriku sekarang diculik dan tidak diketahui keadaannya. Saya ingin kalian segera mengerahkan segala kekuatan untuk menemukannya secepat mungkin. Jika tidak, saya akan membunuh kalian semua. Baik. Celaka, hanya tersisa 18 jam. Qingqiu masih belum ditemukan. Bagaimana ini? Oh, benar, saya masih punya 8 surat pernikahan. Tinggal cari yang berikutnya saja kan? Jangan salahkan saya tidak setia. Lebih baik selamatkan nyawa sendiri. Dada besar, kaki panjang, bokong bulat. Kaulah orangnya. Siapa yang meninggal ini? Jangan-jangan tunanganku ya. Itu berarti saya buang-buang waktu lagi. Siapa Anda? Ini adalah wilayah Klub Naga Hitam. Dari mana kamu masuk? Nona, orang ini sangat mencurigakan. Saya perkirakan dia adalah pembunuh yang dikirim oleh Lin Heibao, anjing tua itu. Pembunuh. Kamu bilang siapa yang mencurigakan? Hah, saya masuk dengan bangga dan terang-terangan. Masuk. Oh ya, siapa di antara kalian yang bernama Liu Ruonan? Saya tunangannya. Kamu tunangan Liu Ruonan? Hah? Liu Ruonan adalah putri ketua Klub Naga Hitam. Putri ketua, bagaimana bisa kamu, seorang udik, berhubungan dengannya? Masih tidak percaya? Lihat ini. Tertulis dengan jelas di atas kertas putih. Ibu Taya, jelas-jelas tertulis dengan tinta emas di kertas merah. Aduh. Sekarang percaya kan? Cepat beritahu saya di mana Liu Ruonan berada. Beritahu saya di mana, saya masih ingin tidur dengannya. Berani-beraninya. Kenapa kamu memukul saya? Saya mau tidur dengannya. Apa hubungannya denganmu? Wanita di depanmu ini adalah putri dari Klub Naga Hitam, Liu Ruonan. Jadi kamu Liu Ruonan kan? Wah, itu benar-benar bagus. Yuk, cepat kita pergi tidur. Aduh, tidak menyangka, ya, lumayan hebat. Nona kami benar-benar mewarisi ilmu ketua. Kemampuannya sudah mencapai puncak kesempurnaan. Mana mungkin kampungan seperti kamu bisa menandinginya? Yang lebih hebat masih menyusul. Lebih cantik daripada di foto. Hati-hati. Hei mesum, terima ini. Nona. Dengar, perempuan. Balas budi dengan dendam ya. Kubiarkan kau memukulku. Kubiarkan kau memukulku. Berani lagi tidak? Sekarang nyawaku ada di tanganmu. Mau membunuh atau menyiksa, terserah kamu. Lagi pula aku memang tidak ingin hidup lagi. Nona? Jangan ingin mati begitu. Antara kita tidak ada dendam besar. Lagi pula, aku masih mau tidur denganmu. Baik, bukankah kau mau tidur denganku? Kalau begitu, bantu aku melakukan satu hal. Katakan. Nona? Bantu aku menghabisi seseorang. Nona, jangan-jangan kamu ingin dia membunuh? Betul. Izinkan saya bertanya, siapa? Wakil Ketua Himpunan Naga Hitam, Lin Heibao. Nona, hati-hati, ada telinga di balik dinding. Dia membunuh ayah saya, apakah saya tidak boleh membunuhnya? Tapi, saya hanya bertanya, apa kamu berani? Begini. Sudahlah, kelihatannya kamu juga tidak punya nyali. Orang pengecut dan lemah seperti kamu, sama sekali tidak pantas menjadi pria bagi saya. Hei, meremehkan saya ya. Bukannya hanya membunuh orang, tapi membunuh orang pasti butuh alasan kan? Saya juga tidak bisa membunuh sembarangan. Lin Heibao secara diam-diam, untuk meraup keuntungan besar, secara gelap menculik wanita, maksa mereka menjadi pelacur, bahkan menyelundupkan narkoba. Banyak keluarga yang hancur karena ulahnya. Menurut hukum negara Hua, ditembak mati, 800 kali pun tidak berlebihan. Ketua sudah menasihatinya dengan baik, tapi ia malah tidak suka pada ketua kami, karena menghalangi rezekinya, tidak segan mengirim orang untuk membunuhnya. Nona kami ingin membalas dendam, tapi Lin Heibao sangat berkuasa, sama sekali tidak ada kesempatan. Oh, jadi begitu. Baiklah, orang ini saya akan bantu kamu bunuh. Benarkah? Tentu saja benar. Baiklah kalau begitu, kamu segera pergi ke Haitian Shengyan.
Aku akan segera membawa orang datang. Itu soal tidur itu. Asal kamu membantuku menyingkirkan Lin Heibao, aku akan segera menemanimu. Tapi bawahan Lin Haibao yang membantu kejahatannya, mereka semua juga harus mati. Sama sekali tidak boleh dimaafkan. Tapi aku sendirian, betapa lelahnya membunuh begitu banyak orang. Aku tahu. Halo, apakah ini Chu Chenfeng, dewa pembunuh kegelapan? Anda bisa memanggil saya Xiao Fengzi saja. Aku ingin membunuh seseorang. Oh, tidak. Aku ingin membunuh sekelompok orang. Kalian semua adalah orang-orang yang paling dipercayai oleh ayahku. Siapa yang membunuh ayah? Kalian semua pasti tahu betul. Malam ini, aku akan pergi membunuh Lin Haibao untuk membalas dendam ayah. Siapapun yang bersedia pergi bersamaku, aku sangat berterima kasih. Yang tidak ingin pergi bersamaku, aku juga tidak akan memaksa. Kami bersedia mengikuti perintah Nona Muda untuk membalaskan dendam mendiang ketua. Aku, Liu Ruonan, berterima kasih kepada kalian semua di sini. Berangkat. Hei kakak Bao, wanita itu datang untuk mati. Di situ, dia bahkan ingin membalas dendam untuk ayahnya yang sudah mati. Hahaha, benar-benar konyol. Kak Bao, presiden lama belum dimakamkan. Apakah kita melakukan ini tidak pantas? Kenapa kamu gugup? Ketika orang tua itu masih hidup, kita tidak takut padanya. Apalagi sekarang dia sudah mati. Benar, karena orang tua itu sudah mati. Dan Kak Bao sudah mengakui Chu Chenfeng sebagai bos. Menjadi presiden ini, itu sudah pasti. Nanti ikuti saja Kak Bao. Dijamin kamu akan hidup bergelimang harta. Lin Haibao, berani sekali kamu. Astaga, Nona Muda sudah datang. Tidak perlu berjaga ya. Sini, berikan minuman untuk Nona Muda. Minum. Ayah saya belum dimakamkan. Kalian masih punya muka. Minum-minum dan bersenang-senang di sini. Hahaha. Kalau orang tua itu tidak mati, bagaimana bisa dia memberiku posisi? Saya mengajak teman-teman untuk merayakan. Ada masalah? Kamu mengakui kamu adalah pembunuh ayahku? Baiklah, hari ini saya akan membalaskan dendam ayah saya. Serang mereka. Hahaha. Kalian. Bukankah kamu ingin membunuhku? Ayo. Kamu kenapa? Ketua hidup itu berkat dia berbaik hati padamu. Sekarang ketua sudah meninggal. Kamu ini siapa, ha? Beraninya kamu memukulku. Kurang ajar. Salan kamu. Ayo. Orang tua bangka itu sudah mati. Kamu masih berani sombong begitu, ya? Kak Bao, beri dia pelajaran. Hahaha. Kemarin baru saja aku bunuh ayahmu yang sudah mati itu. Hari ini di depan fotonya, kita bermain dengan putrinya. Memikirkannya saja sudah mendebarkan. Lin Haibao, beraninya kamu. Apa yang tidak berani kulakukan? Lagi pula aku selalu hemat. Setiap butir nasi di meja harus habis. Saudara-saudara, berbarislah. Jangan disia-siakan, hahaha. Kalian bukan manusia. Lepaskan gadis itu. Lepaskan gadis itu. Oh, dari mana datangnya orang udik ini? Berani mengganggu urusan Kak Bao kami? Hah? Apa kau bosan hidup? Cepat pergi. Situasi sekarang sudah tidak bisa aku kendalikan lagi. Tidak bisa. Sebagai seorang pria, yang terpenting adalah melindungi 3 hal. 1. Tanah tempat dia berpijak. 2. Orang tuanya di rumah. 3. Wanitanya sendiri. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi wanitaku sendiri. Lalu pria macam apa aku ini? Wanita Liu Ruonan. Kalau ayahmu tahu kau mencari orang udik seperti ini. Wajah ayahmu pasti akan kau permalukan. Hahaha. Anak muda, tetaplah di sini baik-baik. Lihat, aku akan mengajari wanitamu. Posisi baru. Hahaha. Kak Bao, Anda tidak apa-apa. Kak Bao. Sialan, kenapa kalian hanya terpaku? Dibunuh dia. Serang. Hati-hati. Ganas sekali. Apa-apaan ini? Aku lebih ganas di ranjang lo. Dasar tidak tahu malu. Kau, jangan mendekat. Aku orangnya Tuan Feng, ku beritahu kau. Kau tahu siapa itu Tuan Feng? Itu dewa pembunuh kegelapan, Chu Chenfeng. Kalau sampai Tuan Feng tahu, dia pasti tidak akan membiarkan kalian. Kau tidak bicara, aku sampai lupa. Kenapa dia belum datang juga? Pantas saja kalian begitu berani. Ternyata kalian mencari dewa pembunuh kegelapan, Chu Chenfeng. Oh wow, dewa pembunuh kegelapan Chu Chenfeng ya. Menakutkan sekali deh. Sekarang kau takut kan? Sekarang berlutut dan bersujud minta maaf. Akan kubiarkan kau hidup? Kalau begitu, bagaimana kalau kau telepon dia sekarang? Cepat suruh dia datang saja. Kau cari masalah sendiri. Halo, Kak Feng. Sudah selesai teleponnya? Kapan dia akan datang? Aku sudah tidak sabar.
Kakak bau. Kau keterlaluan. Benar. Ah, aku memang akan menindasmu. Kenapa? Dewa pembunuh kegelapan, Zhu Chanfeng tiba. Jangan pedulikan aku, cepat lari. Kau mati. Kakak Feng, Tuan Fei, Anda sudah datang? Anak ini sudah bicara kasar pada Anda. Dia pantas mati. Betul Tuan Feng, Kak Bau kami. Hanya bicara sedikit untuk Anda, tapi anak ini malah semakin ingin memukul Kakak Bau kami. Dia memukulku ya sudah, tapi dia berani bicara tidak sopan pada Anda. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Aku memang tidak menganggapmu. Diam. Tuan Feng, lihatlah anak ini. Saya sarankan segera hukum mati dia agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Hah? Tuan Feng Feng, ini. Tuan Feng Feng, ini bukan saya, tapi dia. Karena kamu pantas dipukul. Kak Bau, apa Tuan Feng marah pada kita? Karena masalah sekecil ini saja tidak beres? Bisa jadi, masalah sekecil ini saja perlu orang besar turun tangan langsung. Memang ini kesalahan kita. Xiao Fengzi, mereka semua anak buahmu? Gila. Tuan Feng ada di sini. Kamu masih berani berbicara tidak sopan. Tuan Feng, jangan khawatir. Hari ini saya pasti akan menghancurkan dia hingga berkeping-keping. Saudara-saudara, serang. Dewa pembunuh alam gelap, Zhu Chanfeng, terlambat datang untuk membantu. Mohon dimaafkan. Tuan Feng, Anda salah paham. Salah paham apanya? Tahukah Anda siapa dia? Anda berani menyinggung dia. Bosankah Anda hidup? Tuan Feng, saya tidak tahu. Anda tidak tahu? Mata Anda buta? Tuan, saya salah. Ampuni saya. Sekarang baru tahu salah. Salah. Saya tahu saya salah. Ampuni saya. Saya akan mengabdi kepada Anda. Saya bisa mengampuni Anda. Terima kasih. Jangan pernah mengampuninya. Tapi, orang-orang yang hidupnya hancur karena Anda, tidak bisa membiarkan Anda lolos. Ini melaksanakan keadilan. Lakukan. Jangan. Sudah beres. Oh, iya. Bagaimana hasil penyelidikan yang kutugaskan padamu waktu itu? Kami menemukan ini di lokasi. Saya curiga pelaku pembunuhan keluargamu dulu adalah kelompok yang sama. Ini adalah cincin arwah dari kuil jiwa. Organisasi jahat itu diusir dari negara Hua. Tidak disangka setelah bertahun-tahun, mereka kembali lagi. Bah, lanjutkan penyelidikan ini. Jika ada kemajuan baru, segera laporkan. Baik. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kalau begitu, bukankah kamu harus menepati janjimu? Baiklah. Kalian mau melakukan apa? Mau bermain apa? Yang katanya satu naga dua phoenix itu... Kenapa kamu tidak sanggup ya? Sanggup. Kenapa tidak sanggup? Pria harus sanggup. Kalau begitu, saya akan mulai pelajaran. Tidak tahu apakah Ling suka belajar? Suka belajar. Sangat suka belajar. Terutama fisiologi. Sangat berpengetahuan, bisa dibilang ahli. Kalau begitu, tidak tahu apakah ahli Ling ingin kami yang memberimu pelajaran fisiologi, atau kamu yang memberi kami pelajaran fisiologi? Ini, ya. Meskipun penelitian saya tentang fisiologi sudah meluas ke seluruh dunia, tetapi dahaga saya akan pengetahuan fisiologi sangat besar. Jadi, guru berdua, mari kita mulai pelajarannya. Kalian sedang apa ini? Apa ini jurus baru yang mau dimainkan? Saya tidak tahu apakah pelajaran fisiologi ini ahli Ling sudah pernah mengikutinya. Meskipun saya seorang ahli yang sangat berpengetahuan, tapi itu semua hanya teori. Hari ini saya merasakannya secara langsung. Saya merasa perasaan ini sungguh sangat menggetarkan. Cepat mulai, jangan karena saya lembut seperti bunga, lalu kasihanilah saya. Biarkan badai datang, lebih hebat lagi. Kalian sedang bermain apa ini? Bukankah kamu suka mengikuti pelajaran fisiologi? Saya sedang memberimu pelajaran fisiologi. Hahaha. Hei, Yaoqian, ayo, kamu juga cepat coba. Baik.
Nona, dia teriak begitu menyedihkan. Apa dia tidak akan mati? Apa yang kamu tahu? Ini namanya sakit tapi menyenangkan. Dia sangat hebat. Bagaimana mungkin dia bisa mati? Ayo, tambahkan kekuatan lagi. Baik. Wah, astaga, yuhu, tolong. Para wanita sekarang terlalu brutal. Kalau aku pulang lebih lambat, nyawaku pasti sudah melayang di sana. Hey, Dragon, bagaimana engkau tahu aku datang ke Yangjiang? Benarkah kau sekarang punya ratusan pusat mandi? Kalau begitu, mulai sekarang aku harus memanggilmu Bos Sen. Tidak boleh begitu, aku akan selalu menjadi Dergonmu. Oke. Anda ada di mana sekarang? Aku akan menjemputmu. Bagus juga, Dragon sekarang sudah sukses. Sialan, akhirnya aku menemukanmu. Kau siapa? Aku mengenalmu? Aduh. Aku Wang Hao. Wang Hao, kau belum mati? Wang Hao, kenapa kamu belum mati? Kamu membuat keluargaku hancur berantakan. Aku akan membunuhmu. Serang dia. Jangan. Sekarang kan masyarakat beradab. Jangan main pukul. Bicaralah baik-baik. Menyerah ya. Ayo, bantu aku berdiri. Aduh, pelan-pelan. Apa-apaan? Kenapa lambat sekali? Kalau kakimu patah, duduk saja. Sialan. Bocah, aku beri kamu kesempatan terakhir. Kamu merangkaklah lewat kakiku, maka aku akan membiarkan tubuhmu utuh. Benarkah? Begitu murah hati? Aku merangkak. Sok jagoan ya. Meskipun Anda didukung oleh Pak Jiang, tetap saja kamu harus merangkak lewat selangkanganku. Aku merangkak melewati kakekmu. Oh. Hahaha. Siling. Dibunuh dia. Jangan mendekat. Bukankah kau bilang kau kenal bos di sini? Panggil dia kemari. Benar. Ku beritahu kau, kakakku adalah penguasa bawah tanah di daerah ini. Dia akan segera datang. Aku beritahu kau. Penguasa bawah tanah? Siapa itu? Kalau begitu kau harus dengar baik-baik. Dia adalah penguasa bawah tanah Mingjiang, Jiang Wansen. Tuan Sen. Apa kabar, Tuan Sen? Aku beritahu kau, bocah. Tuan Sen itu punya pengaruh besar di dunia terang dan gelap. Dia sangat kejam. Kau menyakiti anak buahnya. Tunggu saja ajalmu. Tuan Sen? Erguzi? Dasar brengsek. Beraninya? Masih berani sombong begitu? Tuan Sen dihormati ribuan orang. Beraninya kau menghinanya begitu? Hei Ling, kau berani menyinggung Tuan Sen. Tunggu dia datang, aku akan memberitahunya. Aku ingin lihat bagaimana kau mati. Baiklah, biarkan dia datang saja. Aku hanya takut begitu dia datang, dia langsung berlutut padaku. Berani sekali. Masih berani sombong begitu. Kurasa kau bodoh tidak tahu apa-apa. Bocah, nanti kalau Tuan Sen sudah datang, kau terus saja bersikap sombong begitu ya. Tuan Sen, akhirnya Anda datang. Bocah ini tidak menghormati orang tua, mencari mati. Astaga. Erguzi terlambat datang, semoga Anda sudi memaafkan. Tuan Sen barusan menyebut dirinya apa? Guzi. Dan dia sampai berlutut, aku tidak sedang bermimpi kan? Guzi? Mereka anak buahmu? Katanya mau membunuhku? Bagaimana mungkin? Anda sudah sangat berjasa bagi saya. Di hadapan Anda, saya bahkan tidak pantas disebut serangga. Bagaimana mungkin berani membunuh Anda? Tuan Sen, ini semua salah paham. Salah paham apanya? Membiarkanmu hidup sampai sekarang, itu kesalahan terbesar. Panggil orang. Lemparkan mereka ke sungai untuk makanan ikan. Tuan Sen. Jangan Tuan Sen. Tuan Sen, saya salah. Aduh, cepatlah. Jangan bertele-tele setiap hari. Bagus, kau ini sekarang sudah berkembang. Kakak Cuan, Anda sedang sangat bersemangat ya? Aku sekarang segitu bersemangatnya ya. Tenang, saya mengerti kok. Nanti saya ajak Anda ke tempat saya itu. Hahaha. Baik. Selamat datang, Tuan. Kalian baik-baik saja. Tuan Cuan. Apa? Bagaimana menurut kakak? Kan? Pilih satu. Kenapa memanggilku Tuan Cuan? Aku jadi terdengar tua. Panggil saja Kakak Cuan. Baik, Kakak Cuan. Aku bilang, kamu sekarang sukses juga ya. Pestanya mewah sekali. Lebih nyaman daripada aku yang di tempat orang tua itu? Kakak Cuan,
Apa yang kakak katakan ini? Bukankah semua ini dari kakak? Jika saja kakak tidak mengajariku semua kemampuan ini, aku juga tidak bisa membangun bisnis besar seperti ini. Hehe. Jika kakak suka tempat ini, nantinya akan menjadi milik kakak. Sudah. Kenapa kalian tidak segera menyapa bos? Selamat malam, bos. Apa gunanya hanya memanggil bos? Kenapa tidak segera melayani bos? Tidak. Biarkan saja. Membuat kakak cuan jadi malu ya. Tidak, Jauh-jauh, kamu adalah yang terbaik di sini. Tunjukkan semua keahlianmu kepada kakak cuan. Hahaha. Wah, tidak begitu. Wah, bukan wanita seperti ini yang saya inginkan. Ada apa? Tidak puas ya? Keluar. Ganti rombongan. Sudah. Maksud saya, yang saya inginkan, bukan wanita biasa. Saya mengerti. Istri orang, wanita matang bukan? Tidak masalah, kakak cuan tetaplah kakak cuan. Anda mengerti. Gadis biasa ini sama sekali tidak bisa. Yang seperti istri orang, wanita matang, lebih berasa bukan? Stop. Saya mengatakan yang saya inginkan adalah wanita dengan konstitusi yin murni. Kalau begitu, wanita dengan konstitusi yin murni itu mungkin sangat langka. Bukankah begitu? Saya susah payah bertemu 2 orang. Sialan, semuanya bermasalah. Saya hanya punya kurang dari setengah hari. Jika saya tidak menemukannya, wanita dengan konstitusi yin murni untuk bersatu, maka saya hanya bisa meledak tubuhnya dan meninggal. Lepaskan saya. Bukankah sebelumnya kamu sangat angkuh? Minum air pencuci kaki ini, saya akan melepaskanmu sekarang. Ya udah, kamu tidak tahu malu. Kerja di sini, bukannya memang untuk menjual diri? Kenapa sok suci, hah? Saya menjual seni, bukan diri. Jangan kelewatan. Merasa uangnya kurang? 10.000 tidak cukup? Kalau begitu, 20.000? Seluruh biaya ditanggung oleh Tuan Ye. Hidup Tuan Ye. Dengar. Teriak sampai serak pun tidak akan ada yang peduli. Tolong. Adakah yang bisa menolong saya? Kakak cuan, Brengsek. Tubuh yin dingin. pelacur bau, beraninya kamu memukulku? Aku akan membunuhmu. Dasar udik, beraninya kau memukulku? Aduh, bukankah ini Tuan Ye? Enyah kau. Kakak cuan, Anda bisa mendapatkan banyak wanita. Orang ini punya latar belakang lumayan, Anda tidak perlu berkonflik dengannya. Itu tidak bisa. Wanita ini sudah pasti milikku. Aduh, apa kau tahu siapa ayahku? Jika kau tidak tahu siapa ayahmu, maka tanyakan saja pada ibumu. Beraninya engkau? Dia adalah putra sulung pelindung aula jiwa. Menyinggung dia, berarti menyinggung seluruh aula jiwa. Kuilhon, kekuatan gerbang arwah kami menyebar ke seluruh dunia. Gota aula jiwa berjuta-juta, satu telepon dariku bisa merenggut nyawamu. Tuan Ye, jangan impulsif. Mari kita bicara baik-baik. Bicara apa kau ini? Aku akan membunuhmu hari ini. Wah, aku takut sekali. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Kau masih pura-pura bodoh di depanku? Serang dia. Kau mau membunuh siapa? Kamu mau membunuh siapa? Kalau hari ini kamu berani menyentuhku, Aula Roh tidak akan melepaskanmu. Kakak cuan, Aula Roh ini tidak mudah untuk diajak main-main. Bagaimana kalau Anda mengalah saja ya? Aula Roh, hari ini aku memang akan berhadapan dengan mereka. Hari ini, aku membiarkanmu pergi hidup-hidup, bawakan aku sebuah pesan. Apakah kalian menangkap seorang wanita bernama Su King Qiu? Aku beri kalian waktu 1 hari untuk mengembalikannya padaku dengan patuh. Jika tidak, aku pasti akan datang sendiri, menghancurkan seluruh klanmu. Aduh. Kamu, apa yang sebenarnya kamu lakukan padaku? Ini hanya memberimu sedikit pelajaran kecil, membuatmu kehilangan hakmu sebagai seorang pria. Mulai sekarang, selama ada pikiran seperti itu, pasti akan sangat menderita.
lebih baik mati daripada hidup. Astaga, Kakak Cuan, ini bukankah agak keterlaluan ya? Keterlaluan? Hahaha. Hahaha. Gawat, dia pasti terkena mantra asmara. Dalam waktu 1 jam, jika tidak minum penawarnya, pasti akan berhenti jantungnya. Bagaimana ini? Kamu tunggu saja. Perhitungan ini, aula rohku pasti akan membalasnya. Untuk memecahkan mantra asmara ini, metode terbaik adalah dengan bersetubuh. Tapi apakah ini tidak agak memanfaatkan situasi? Tersisa 8 jam. Lupakan saja, menyelamatkan nyawa lebih penting. Tidak peduli. Menyelamatkan nyawa itu lebih penting. Pukul. Brengsek, kamu mau apa? Bukan, Kak. Aku yang menyelamatkan nyawamu. Kenapa kamu membalas kebaikan dengan kejahatan? Kamu, ya, terima kasih. Tapi apa yang ingin kamu lakukan tadi? Kamu terkena mantra nafsu. Jika tidak segera berhubungan intim, kamu akan mati. Jangan banyak omong kosong. Kamu jelas-jelas bernafsu pada tubuhku. Aku tidak bisa melawannya. Apa aku tidak bisa menghindarinya? Aduh, Ibu, ini benar-benar musibah. Kakak laki-lakimu bilang kamu cabul, dan itu benar adanya. Kamu bahkan membawa pulang seorang pria untuk melakukan hal seperti ini. Benar-benar aib keluarga. Ibu, bukan begitu. Ibu kan begitu apanya? Aku melihatnya sendiri. Apa mungkin bohong? Seharusnya, kamu hanya perlu melayani Tuan Ye dengan baik. Kita bisa mendapatkan kesempatan untuk kembali ke keluarga dan memperebutkan hak waris. Tapi kamu bahkan melukai Tuan Ye. Kamu ini benar-benar pembawa sial. Ibu, dengarkan penjelasanku. Menjelaskan apa? Lihat saja, hari ini aku harus memukulmu sampai mati. Dia anakmu, bukan alat tawar-menawarmu. Apa ada ibu seperti kamu? Dasar anak kurang ajar. Aku memukul anakku sendiri. Apa urusanmu? Lepaskan. Lepas. Aduh. Ibu. Dia yang menyuruhku melepaskannya, tidak ada hubungannya denganku. Ibu, kamu baik-baik saja? Menyingkir dari hadapanku. Aku tidak butuh kamu mengurusku. Bagaimanapun juga kamu tidak peduli. Perusahaan, biarkan saja jatuh ke keluarga kakak laki-lakimu. Anggap saja kerja keras ayahmu. Selama bertahun-tahun ini, semuanya sia-sia untuk orang lain. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Ibu, bukan seperti itu. Dia ingin memperkosa saya. Memperkosamu, lalu kenapa? Berapa banyak wanita yang ingin melayani Tuan Ye, bahkan tidak punya kesempatan ini. Selama mendapatkan dukungan dari Tuan Ye, maka itu artinya mendapatkan hak waris perusahaan. Itu setidaknya bernilai puluhan miliar rupiah. Ada apa ini sebenarnya? Ayah saya di keluarga mendirikan grup ini sendirian, tapi setelah beliau meninggal, keluarga paman besar mengambil alih kekuasaan secara paksa. Mereka merebut apa yang seharusnya menjadi hak saya, dan bahkan dengan sengaja menjebak, membuat saya terlilit utang besar. Hari ini adalah hari keluarga akan kembali memilih pewaris. Saya rasa tidak ada harapan lagi. Jika saja dulu, ibu kan putri saya yang berhasil menangani kerjasama dengan grup Sinyao, apakah perusahaan bisa seperti sekarang? Grup Sinyao itu mudah sekali. Urusan hak waris, serahkan saja padaku. Kamu, dasar udik sepertimu, mana ada gunanya? Tidak percaya? Mari kita bertaruh. Jika saya berhasil mengurusnya, kamu tidur denganku, bagaimana? Apa yang kamu katakan? Asalkan kamu bisa mendapatkan hak waris itu kembali, kami berdua ibu dan anak bisa tidur denganmu. Tidak. Saya tidak akrab dengan Anda. Kamu... Jimat ini dapat meredakan mantra gairah selama 3 hari. Hadirin sekalian, pemilihan pewaris grup Xiao dimulai sekarang. Mereka yang terlambat akan didiskualifikasi sebagai kandidat. Maafkan kami terlambat. Maaf, kami datang terlambat. Tidak masalah mau datang atau tidak, posisi pewaris tidak ada hubungannya dengan kalian. Kamu? Dulu memang tidak ada hubungannya, tapi bukankah hari ini aku sudah datang? Tentu saja ada hubungannya. Orang udik dari mana ini? Apakah ini tempat yang bisa kamu datangi? Xiaowan King, kenapa kamu membawanya ke sini? Jangan bilang padaku. Ini adalah andalan terbesarmu. Aku memang adalah andalan terbesar Wang King. Kenapa aku membawa orang ini ke sini? Benar-benar memalukan.
Sudah, kamu jangan banyak bicara. Sudah, tenang. Karena semua sudah berkumpul, pemilihan melalui pemungutan suara bisa dimulai sekarang. Calonnya sekarang tidak lain adalah generasi ketiga dari keluarga Xiao kita, Xiao Wangking. Dia adalah putri tertua, putra sulungku. Namun dia tidak berambisi, kemampuannya sangat buruk, dan juga memiliki utang besar, bahkan sampai bekerja di panti pijat untuk mencari uang. Ini benar-benar aib bagi keluarga Xiao. Di sisi lain, Xiao Kun bekerja keras, sangat rajin, telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan perusahaan. Jadi, saya harap kalian semua yang hadir hari ini harus melakukan pemilihan ini dengan baik. Hak suara ada di tangan kalian. Menurut kalian semua, apakah ada pendapat lain? Aku sepenuhnya mendukung kakek. Saya tidak keberatan. Saya juga tidak keberatan. Meskipun kemampuan pribadi saya di antara generasi muda jauh lebih unggul dan saya adalah calon pewaris yang sempurna. Tapi saya selalu bersikap adil, saya bersedia memberikan kesempatan kepada mereka yang kurang mampu untuk bersaing. Benar-benar talenta muda yang luar biasa, tidak hanya kemampuannya yang menonjol, tetapi juga karakternya yang begitu mulia. Bisa dibilang, ia memiliki kemampuan dan kebajikan. Betul sekali. Entah apa yang merasuki saya hari ini, sampai saya membawa orang ini ke sini. Saya benar-benar merasa tertekan di sini. Setahu saya, grup Xiao bisa mencapai kesuksesan hari ini berkat kerja sama yang terjalin oleh Wang Qing dengan grup Xingyao. Jika kalian salah memilih kandidat dan grup Xingyao menarik kerjasamanya, kalian harus menanggung konsekuensinya sendiri. Dengar itu. Si Udik ini mengancam kita sudah lama menandatangani perjanjian kerja sama jangka panjang dengan grup Xingyao. Bagaimana bisa si Udik seperti kamu bisa memengaruhi keputusan grup Xingyao? Hah? Oh, jadi kamu ingin membuang seseorang setelah tidak dibutuhkan lagi, ya? Memang kenapa? Jika wanita ini berhubungan dengan Tuan Ye, mungkin saya masih akan memberinya sedikit kelonggaran. Tapi dia bahkan sudah membuat Tuan Ye tersinggung. Jadi dia tidak ada gunanya sama sekali bagi saya. Kalau begitu mari kita mulai pemungutan suara sekarang. Siapa yang mendukung Xiao Wangking? Tolong angkat tangan. Sekarang saya umumkan, Xiao Wangking dapat 0 suara. Hebat sekali. Dasar Udik, tadi waktu masuk dengan sangat yakin, saya kira kamu punya kemampuan seberapa hebat. Ternyata cuma dapat 0 suara, ya. Kamu benar-benar membuat saya terkejut. Benar-benar luar biasa. Kita cepat pergi saja. Mau apa lagi tetap di sini? Mau ditertawakan orang lain? Kamu masih tertawa. Nanti akan saya lihat kamu masih bisa tertawa. Siapa yang mendukung Xiao Kun? Tolong angkat tangan. Saya mendukung. Saya juga mendukung. Saya juga mendukung. Baik. Dukungan untuk Xiao Kun menjadi pewaris disetujui bulat. Baik. Selamat, Pak Xiao. Benar-benar berprestasi di usia muda. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Karena semua orang sudah satu suara, maka saya sekarang akan mengumumkan pewaris grup Xiao adalah... Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Kamu tidak setuju memangnya kenapa? Benar. Keputusan penunjukan putra saya sudah disahkan melalui pemungutan suara keluarga. Mana mungkin orang luar seperti kamu ikut campur? Perusahaan kalian bisa seperti ini hari ini, semua berkat kerja keras Wanjing dan ayahnya selama bertahun-tahun. Kamu merebut hasil kerja keras mereka dan masih ingin mengusir mereka dari rumah. Saya pernah melihat orang tak tahu malu, tapi belum pernah melihat yang tak tahu malu seperti kamu. Apa yang kamu bicarakan? Apa saya berbicara sembarangan? Kamu sendiri tahu. Untuk kalian yang ada di sini, saya sarankan kalian melihat situasi ini dengan jelas. Jika perusahaan Xingyao membatalkan kerjasama, itu tidak akan menyenangkan. Dengar semuanya, dengar. Omong kosong apa ini? Kurang ajar. Kalian sekeluarga ini untuk merusak pemungutan suara pemilihan kami, malah mencari orang seperti ini untuk membuat kekacauan. Kamu pikir saya akan menyerah? Tidak mungkin. Kakek saya tidak. Diam. Saya sekarang mengumumkan melalui pemungutan suara pemilihan, pemimpin baru perusahaan Xiao adalah Xiao Kun. Bagus. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Saya Xiao Kun menjamin kepada kalian semua, perusahaan di bawah kepemimpinan saya pasti akan mencapai puncak lainnya. Xiao Wanjing, kamu pikir dengan membawa orang kampungan seperti ini bisa mengubah hasilnya? Jangan bermimpi. Kamu? Benarkah? Kalau begitu saya harap kamu nanti jangan menangis sambil bersujud di depan saya. Segera beritahu Jiang Yingsue, segera hentikan kerja sama dengan perusahaan Xiao.
Benarkah? Obat yang diproduksi dengan resep tangan suci, setelah diluncurkan, langsung menguasai 80% pasar. Permintaan pesanan berikutnya melebihi pasokan. Saya akan segera memberitahu pabrik untuk berproduksi secara maksimal. Bagus sekali, tangan suci memang layak disebut juru penyelamat besar. Ibu Jiang, tangan suci baru saja menelepon dan meminta kita untuk segera membatalkan semua kerjasama dengan Grup Xiao. Grup Xiao sudah bekerja sama dengan kita selama bertahun-tahun. Saya khawatir jika dibatalkan secara gegabah. Sampaikan perintah saya, segera lakukan sesuai perkataan tangan suci. Tapi, mulai sekarang perkataan tangan suci akan selalu dipatuhi tanpa syarat. Baik. Pertunjukan akan segera dimulai. Saya sangat menantikan kamu berlutut di hadapan saya sambil menangis. Kemarilah, kemarilah, kemarilah. Dengar semuanya. Dengar, dengar. Jiang Yingsue adalah Presiden Direktur Grup Xingyao. Kamu ini hanya orang desa, mana mungkin mengenalnya. Tolong, sebelum kamu membual, lebih baik berpikir dulu. Saya rasa omong kosong ini sudah terbang kemana-mana. Hahaha. Tuan Xiao begitu pintar, tapi putri dan istrinya begitu bodoh, berani-beraninya percaya bualan orang seperti ini. Jika saya Tuan Xiao, mungkin saya tidak perlu dikremasi, langsung meledak karena marah. Hahaha. Kalian keterlaluan. Kamu yang keterlaluan. Acara pemilihan yang baik ini, kamu malah membawa orang tidak jelas kemari. Apakah kamu masih menganggap kakek dan para sesepuh lainnya masih ada di matamu? Juga, aku dengar kamu membuat masalah dengan Tuan Ye dari Istana Jiwa. Apakah mereka akan membiarkannya begitu saja? Nanti kalau mereka datang mencari kita, bukankah kita juga akan ikut terlibat? Aku mengusulkan agar keluarga mereka diusir sepenuhnya dari rumah. Hubungan diputuskan mulai sekarang. Dengan keluarga Xiao kami, tidak ada lagi hubungan sedikit pun. Betul. Usir saja, usir saja, usir saja, usir saja. Ini semua gara-gara kamu pembawa sial. Kamu telah mencelakakan kami berdua, ibu dan anak. Dengar tidak? Kemarahan publik sudah terpancing. Aku sekarang sebagai penguasa keluarga Xiao, memberitahukan kepada kalian, keluarga kalian dan perusahaan Xiao kami tidak ada lagi hubungan sedikit pun. Ini semua salah kami sadar akan kesalahan kami. Kumohon biarkan kami. Ibu, apa yang ibu lakukan? Cepat bangun. Kamu hampir kehabisan waktu. 3. 2. Masih berlagak dan bertingkah sok misterius ya. Kemari, usir mereka, usir mereka. 1. Halo? Apa? Grup Xingyao ingin membatalkan kerja sama dengan kita. Apa? Grup Xingyao mau membatalkan kerja sama dengan kita? Padahal kita sudah menandatangani kontrak 10 tahun. Halo? Halo? Ayah, apa yang barusan ayah katakan? Betul, kakek. Sebenarnya apa yang terjadi? Tolong katakanlah. Grup Xingyao ingin menghentikan kerjasama. Apa? Grup kita bisa seperti sekarang, itu semua berkat kerja sama dengan Grup Xingyao. Benar sekali. Porsi pesanan Grup Xingyao di perusahaan kita mencapai lebih dari 98%. Jika ini dibatalkan, maka perusahaan kita akan benar-benar bangkrut. Yang lebih penting lagi, kita sebelumnya memperluas bisnis dan juga meminjam banyak pinjaman. Jika pesanan ini hilang, kita akan membayar dengan apa? Kali ini pasti akan bangkrut. Ini sebenarnya ada apa ini? Aku sudah mengatakannya kan, tapi mereka tidak percaya. Sekarang menyesal kan? Omong kosong, kamu itu siapa? Bagaimana mungkin Pak Jiang mendengarkanmu yang hanya seorang udik kakek? Pasti ada penipuan di sini, pasti bocah ini. Dia menyuruh orang membuat panggilan penipuan ini. Betul, benar-benar. Ternyata kamu yang berulah, bocah. Kamu pikir tipuan kecilmu ini bisa menipu kami? Tidak mungkin. Benar, ini pasti aktor yang kalian sewakan. Jika kamu benar-benar hebat, kamu langsung saja membuat keluarga Xiao bangkrut. Baru kali ini aku dengar permintaan seaneh ini. Tapi aku akan mengabulkannya. Hei. Manajer Xiao, para pemasok mendengar bahwa Grup Xingyao membatalkan kerjasama dengan kita. Sekarang mereka menuntut kita segera membayar tagihan barang. Apa? Halo. Kakek, cepat kemari. Para pekerja mogok massal menuntut kita segera membayar gaji bulan ini. Ulangi lagi. Halo, Pak Xiao, bank memberi kita waktu 1 jam untuk segera mengembalikan pinjaman. Jika tidak, perusahaan kita akan disita. Bagaimana bisa begini? Jangan-jangan ini semua karena kamu? Emang kenapa kalau iya? Kamu? Ayah. Ya. Ayah. Bagaimana keadaan ayah? Keluarga Xiao kita ini sudah hancur.
Bagaimana? Apakah keinginanmu sudah terpenuhi? Terkejut kan? Senang kan? Kau! Kami anggota perusahaan Xiao hanya mengandalkan perusahaan ini. Jika perusahaan bangkrut, lalu kita makan apa nanti? Menurutku, pilihan ahli waris ini harus dipertimbangkan ulang kan? Betul sekali, betul sekali. Apa yang harus kulakukan agar kau mau melepaskan keluarga Xiao? Sangat mudah. Aku ingin Wang Qing menjadi presiden direktur. Kedua, aku ingin ayah dan anak ini berlutut di depan Wang Qing dan meminta maaf. Mimpi. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, ya? Tunggu. Kakek ini. Xiao Kun, demi perusahaan, demi keluarga ini, aku rasa kau sebaiknya menyerahkan posisi ahli waris ini. Serahkan saja. Kenapa tidak boleh? Perusahaan ada di tanganmu akan bangkrut. Kau tidak bisa membuat kami begitu banyak orang ikut menderita bersama kan? Kalian tadi tidak bilang begitu. Pilihan terbaikmu sekarang adalah berlutut dan meminta maaf. Aku harus minta maaf kepada mereka? Tidak akan terjadi. Xiao Kun, sebagai anggota keluarga Xiao, kau harus mengutamakan kepentingan keluarga. Tapi kakek, Xiao Kun, jika kau membangkang lagi, aku akan mengeluarkan cabang keluargamu dari keluarga. Mulai sekarang tidak akan ada lagi dividen. Nah, jangan bicara lagi. Orang bijak tidak mengambil risiko yang tidak perlu. Ayo cepat berlutut. aku salah, aku akan menyerahkan posisi ahli waris. Bukankah ini bagus? Halo? Itu kita bisa terus bekerja sama dengan grup Xiao kan? Halo? Apa? Kerjasama sudah kembali normal? Baiklah, semuanya sudah beres. Besok kamu mulai bekerja, lalu sekarang kita pulang tidur. Kamu harus mandi dulu, ya. Aku hanya memberimu 3 menit, ya. Aduh. Waktunya pas sekali. Kakak Ling Chuan, hari ini aku benar-benar berterima kasih padamu. Kalau bukan karenamu, aku tidak tahu harus bagaimana. Tidak apa-apa. Ini memang yang seharusnya kulakukan. Namun malam ini masih panjang, kita harus segera memanfaatkan waktu, jangan sia-siakan malam yang indah ini. Menyebalkan. Haha. Tuan Ye, Anda tidak bisa masuk, Anda tidak bisa masuk, Anda tidak bisa masuk, Anda tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Aku datang kapanpun aku mau, dan pergi kapanpun aku mau. Siapa yang berani menghentikanku? Ye Wudao. Tuan Ye, putri kami Wang Qing sudah punya tambatan hati. Kenapa Anda terus mengganggunya? Wanita yang kuinginkan, tidak ada satupun yang bisa lolos dari tanganku. Cepat menyingkir. Omonganmu besar sekali. Apakah terakhir kali air cucian kaki belum cukup engkau minum? Jadi mulutmu gatal lagi, ya? Kamu, aku bahkan sudah bersiap untuk mencarimu. Tidak kusangka kamu sendiri datang kemari. Hari ini aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Aduh, Cuan, kenapa kamu lari keluar? Cepat kembali. Cepat kembali. Tuan Ye, ini semua hanya salah paham. Salah paham. Salah paham apanya? Pergi. Mari kan. Anda bisa berdiri di samping dan melihat. Akan kubuat kamu merasakan sesuatu yang baru. Bagaimana dengan air toilet? Masih sombong. Hari ini aku membawa 2 pakar aula roh, keberadaan tingkat puncak alam transendensi. Kamu bocah, tunggu saja kematianmu. Wah. Mau apa kamu? Aku sarankan kamu jangan macam-macam. Tuan Ye, terlalu banyak bicara, ya. Haus, ya. Mari aku traktir minum air. Ayo pergi. Apakah kamu haus? Silakan minum air, pergi. Aku akan membuat mulutmu tidak bau lagi. Sekalian saja, biar kamu bisa berkumur, aku akan membuatmu tidak sombong lagi. Kakak kamu, aku tidak akan pernah selesai denganmu. Ya. Kamu yang tidak akan pernah selesai denganku. Aku akan membuatmu tidak pernah selesai denganku. Jangan.
Aku salah. Salah? Benar-benar salah atau pura-pura salah? Benar-benar salah. Pergi. Akan kubuat kamu tidak melupakan pelajaran yang lalu. Kamu tidak belajar dari kesalahan, ya? Jika Anda lain kali, akan kubuat kamu di dalam kloset, makan sepuasnya. Baik. Kalian berdua masih tiduran di sana, kenapa? Pat menyingkir dari sini. Berhasil. Wah, tidak disangka kamu benar-benar hebat. Banyak hal lain yang lebih hebat dariku. Banyak sekali. Tidak bisa bicara banyak lagi denganmu. Aku harus naik untuk malam pertama. Kamu jangan naik. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Di mana orangnya? Untungnya saya punya ahli yang memberi nasihat, jadi saya menyiapkan 2 hal. Strategi mengelabui macan agar meninggalkan sarangnya saya ini, bagaimana wanita yang saya sukai pasti akan menjadi milik saya. Yehudau ini benar-benar tidak tahu aturan. Kumpulkan semua orang untuk saya ingin melakukan pembalasan besar. Hormat kami, tabib ilahi. Bangunlah. Bagaimana informasi yang saya minta kalian? Kumpulkan. Maafkan saya, tabib ilahi, berdasarkan penyelidikan kami, yang membunuh orang tua Anda saat itu adalah Lei Qianjue, ketua Balai Jiwa. Balai Jiwa lagi. Sampaikan perintah saya dengan segala cara, temukan Lei Qianjue. Saya akan memotongnya berkeping-keping. Baik. Tinggal 6 jam lagi. Kali ini saya benar-benar akan mati dan meledak. Sudahlah. Jika mati ya mati saja. Selesai. Jangan-jangan saya sudah kehilangan kehormatan? Dasar berandal. Maafkan saya. Saya tidak sengaja. Saya akan pergi sekarang. Tidak benar. Ini kamar saya. Kalau ada yang harus pergi, itu Anda. Nomor 808 itu kamar saya. Kamar saya. Kamar saya? Anda tidak percaya, ya? Saya akan telepon sekarang, meminta sekretaris saya datang. Telepon saja. Ayo. Pak Shen, kenapa Anda di sini? Bukankah ini kamar yang Anda pesankan untuk saya? Bukankah ini kamar yang kau pesan untukku? Saya memesan kamar Presiden 808 untuk Anda. Ini kamar biasa 808. Anda salah kamar. Apa? Hahaha. Kebenaran terungkapkan. Saya benar-benar tidak tahu. Siapa yang tidak tahu malu? Tidur di kamar orang lain. Lalu masih tidak tahu malu. Mau mengusir orang keluar. Bagaimana ya kata-katanya? Orang yang tidak tahu malu tidak terkalahkan. Kau tampil sangat baik semalam. Ini hadiah untukmu. Hei, kau menganggapku apa, anak ayam? Saya tidak bisa menerima ini. Jangan pergi. Pak Shen, cepat makan ini. Ini? Pil KB. Apa ini? Pil KB. Mengapa saya harus minum ini? Manajer Shen, jangan pernah berharap akan ada keajaiban.
Jika Anda hamil, semuanya akan selesai. Saya dan dia sungguh tidak terjadi apa-apa. Kami hanya tidur semalam. Seorang pria dan wanita sendirian di satu ruangan, dan tidak terjadi apa-apa. Saya mengerti. Saya mengerti. Jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu siapapun. Saya malas bicara dengan Anda. Tempat dia datang ini sepertinya sama dengan tempat seseorang yang memiliki perjanjian pernikahan dengan saya. Jangan-jangan orangnya sama? Baiklah, para pengagum Anda datang lagi. Pasien datang, semuanya. Cepat antre untuk menyatakan cinta. Akhirnya saya menemukan Anda. Jangan lari. Wah, akhirnya ketemu juga. Jangan lari. Apa kamu tidak mengerti antrean? Betul, cepat antre di belakang. Jadi habis tidur sama saya, mau kabur gitu. Tidak akan kubiarkan. Bro, apa kepalamu sudah gila? Dengan penampilanmu yang norak begini, masih berani bilang pernah tidur dengan Pak Shen? Benar, bicara besar tidak pernah berpikir dulu. Sangat memalukan. Cepat pergi. Dengar tidak? Awas saja kalau aku tidak menghajarmu. Tuan Lei datang. Kalian berani merebut wanita dariku? Cepat pergi. Kenapa kamu masih belum pergi? Ibu kan aku pergi atau tidak, apa urusanmu? Lagi pula, apa ada matahari di sini? Kenapa kamu malah pakai payung? Ini namanya status. Apa yang kamu tahu? Kamu benar-benar punya status? Hei. Oh ya, soal kemarin malam, kita tidur bersama, ibu kankah belum dijelaskan? Dan juga soal uang ini, kita juga... Apa yang kamu katakan? Tadi malam kamu dan Muyao tidur bersama? Aduh, apa katamu? Kemarin malam kamu tidur dengan Muyao? Uang ini malah dia yang memberikannya padaku. Tunggu, kau memanggilnya apa? Muyao. Jadi kau adalah tunanganku. Wah, kau juga yin tubuh esensi. Kalau engkau bicara omong kosong lagi, akan kupukul kau sampai mati. Masih bengong? Serang dia. Anak ini cukup hebat juga ya. Nanti akan kubereskan denganmu. Muyao. Aku sungguh sangat-sangat menyukaimu. Kumohon menikahlah denganku, ya. Memangnya engkau ini siapa? Mengapa kau menghalangiku mendekati Muyao? Aku ini siapa? Aku adalah tunangan Muyao. Saya kan tunangan Muyao. Anak muda, kamu cuma membual saja. Dengan penampilanmu yang seperti ini, berani-beraninya bilang, kamu tunangannya Muyao. Kamu ini tidak tahu diri. Dengan penampilanmu yang miskin ini, bahkan untuk membersihkan toilet di sini pun tidak pantas. Kamu pikir asal bicara sembarangan akan ada yang percaya omonganmu? Yang terpenting bagi seseorang adalah tahu diri. Betul sekali. Kata-kata seperti itu bisa keluar dari mulutmu. Dengar tidak? Bahkan Muyao pun berkata begitu. Yang pantas untuk Muyao hanyalah orang seperti saya, anak konglomerat yang bergelimang harta. Muyao, ini villa yang kubeli khusus untukmu, di Gunung Yunwu. Total harganya lebih dari 600 juta rupiah. Semoga kamu suka. Lihat tidak, anak muda? Untuk menggait cewek itu butuh kekuatan. Mau sekuat apapun kamu. Memangnya kenapa? Tetap saja cuma rakyat biasa. Kamu harus punya modal seperti saya. Hadiahmu sehebat apapun, paling-paling hanya barang berharga. Saya memberikan sesuatu yang tak ternilai. Kamu cuma membual saja. Kamu ini, orang udik, bisa memberikan apa yang tak ternilai. Berani bertaruh denganku, begitu hadiahku kuserahkan, Muyao langsung mengajakku pulang. Kau hanya membual. Kau orang udik. Apa yang bisa kau berikan yang tak ternilai harganya? Berani bertaruh denganku, begitu hadiahku dikeluarkan, Muyao akan langsung membawaku pulang. Baiklah, taruhan saja. Malam ini jika Muyao pulang bersamamu, aku akan langsung makan kotoran. Tidak masalah. Aduh, Muyao, cepat lihat dia, licik sekali. Makan dan minum gratis saja sudah cukup. Sekarang rebutan makanan dengan anjing, anjing pun tidak setuju. Kau, anak muda, aku tidak mau basa-basi dengan. Jika engkau punya hadiah, cepat keluarkan. Jangan buang-buang waktu di sini. Baik, kalau begitu aku akan membuktikannya padamu. Aku kira itu harta karun, ternyata hanya barang rongsokan ini. Apa kau sudah gila? Cepat pulang bersamaku. Apa? Shen Muyao, kamu tidak bercanda kan? Untuk orang udik seperti dia, kamu memilih dia dan bukan aku. Sudah, kalah ya kalah. Cepat pergi ke toilet. Kalau tidak cepat, nanti terbawa arus. Muyao, aku tahu kamu sengaja memilih dia untuk membuatku kesal. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Pilih lagi. Pilih apa pilih? Kalau aku jadi kamu, cepat pergi ke rumah sakit. Muyao, lihat dia.
Wajahnya terlihat suram, kulitnya pucat, matanya hambar, pasti terlalu banyak memanjakan nafsu yang menyebabkan gagal ginjal. Kamu omong kosong. Aku bisa meramalkan pria ini pasti tidak akan bertahan lama, paling tidak hanya tinggal 2 hari lagi. Muyao, ayo kita cepat pergi, jangan sampai dia membuat masalah. Jangan bohong. Aku sarankan kamu, cepat cari kuburan yang bagus, semoga beruntung, ya, sayang ayo. Hei, kamu tunggu saja. Aku bukan orang yang mudah ditakuti. Jangan-jangan aku benar-benar sakit. Aku tidak mau mati. Ayo, ke rumah sakit. Kakek, aku membawanya ke sini. Kamu ini Chuan? Oh ya, saya Ling Chuan. Anda kakeknya Muyao kan? Kedatanganku kali ini tepatnya untuk tidur bersama Muyao. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Hahaha. Nak Chuan ini memang sangat belak-belakan. Ngomong-ngomong, apa kamu membawa benda pusaka itu? Tentu saja. Sungguh, setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya aku mendapatkannya. Chuan, jangan khawatir, aku pasti akan membantu kalian dan Muyao mengadakan pernikahan yang megah. Menurutmu kapan kamu punya waktu untuk mendaftar pernikahan? Kakek, Dulu, kita menerima kebaikan besar dari mereka. Masalah ini tidak bisa kamu tolak. Chuan, lihat, kapan kamu punya waktu? Mendaftar pernikahan ya, aku harus pulang dan bertanya pada istriku dulu. kamu punya istri? Betul, saya baru saja menikah beberapa hari yang lalu. Tapi kali ini saya datang ke sini untuk tidur dengan cucu Anda. Kamu... Kakek, lihatlah dia. Kamu sudah punya istri tapi masih main mata dengan wanita lain dan mengatakannya begitu terang-terangan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Meskipun gurumu sangat berjasa padaku, tapi aku tidak akan membiarkanmu menghina cucuku seperti ini. Pergilah dari sini. Kakek, Biar kulihat. pergi, jangan ikut campur. Dokter Huang, bagaimana kondisi kakek saya? Aduh, kondisinya tidak optimis. Untung ada saya. Cukup saya berikan 1 suntikan penguat jantung, pasti baik-baik saja. Kamu dukun, tidak bisa mengobati, jangan bicara sembarangan. Ya, jelas-jelas terkena, santet. Lancang, saya sudah praktik kedokteran lebih dari 20 tahun. Dasar anak kemarin sore, ini beraninya tidak sopan di hadapanku. Lihat saja ya. Apa yang dikatakan Dokter Huang tidak salah. Kakek saya baik-baik saja di rumah. Bagaimana mungkin dia bisa terkena ilmu hitam yang kamu sebutkan itu? Ada apa ini? Aku sudah bilang, tapi kamu tidak percaya. Dokter Huang, kamu ini bisa atau tidak sih? Hahaha. Orang udik. Kita bertemu lagi. Oh, kamu tidak pergi berobat, kenapa kemari? Kamu masih mau menipuku? Aku baru saja pergi melakukan pemeriksaan menyeluruh. Badanku sehat sekali. Justru kamu ya, membuat kakek meninggal karena marah. Masih saja menuduh orang lain atas kesalahanmu sendiri, mengatakan bisa menyembuhkan penyakit. Muyao, kalau aku jadi kamu, sudah dari tadi mengusir anak ini. Apa yang kamu katakan ini? Kakek ini terkena ilmu hitam. Di seluruh dunia ini, hanya aku yang bisa menyembuhkannya. Muyao, kamu dengar tidak? Anak ini sombong sekali, omong kosong. Kamu tidak mungkin mempertaruhkan nyawa kakek. Nyawa pada orang seperti ini kan? Dengan kondisi kakek saat ini, hanya dengan mengundang Dr. Genius Guimen, Sai Bian Kue, yang bisa menyembuhkannya. Dr. Genius Guimen Sai Bian Kue itu adalah raksasa terkenal di dunia medis. Konon dia belajar dari master yang tiada duanya, dokter gila tangan suci. Keahlian medisnya itu benar-benar luar biasa, memiliki kemampuan membangkitkan orang mati. Sayangnya, keberadaannya itu sangat misterius dan sulit dilacak. Untuk meminta bantuannya sangatlah sulit. Aku tidak berbakat. 2 hari yang lalu, kebetulan aku bertemu dengannya, dan dia juga setuju untuk membantuku. Benarkah? Kalau begitu cepat undang dia kemari. Tidak masalah, asalkan kamu menyetujui satu syaratku. Syarat apa? Aku akan menyetujuinya. Aku ingin kamu menikah denganku. Hei, kamu ini. Kenapa memanfaatkan keadaan? Aku tidak bisa menyetujui syarat itu. Tapi berapapun uang yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Apa aku terlihat seperti orang yang kekurangan uang? Yang kuinginkan adalah dirimu. Kakek, Kalau kamu masih tidak setuju, kakekmu akan mati. baiklah. Aku setuju. Gitu dong. Aku tidak setuju. Kenapa kamu selalu ada di mana-mana? Kenapa kamu seperti pengacau? Bukannya aku ingin bilang padamu, aku adalah tunangan Muyao. Kamu merebut wanita dariku di depanku, kamu sama sekali tidak menghargaiku. Memangnya kenapa? Di mataku kamu hanya seonggok sampah. Miao, orang ini sangat mengganggu di sini.
Aku ingin kamu segera mengusirnya. Kalau tidak, tabib hantu itu mungkin tidak akan datang. Ini 2 juta rupiah. Ambillah dan pergi sana. Dengar tidak? Cepat pergi. Wajah beberapa orang ini benar-benar tebal sekali. Bersikeras tidak mau pergi dari rumah orang lain. Wajah setebal ini, saking tebalnya bahkan peluru pun tidak bisa menembusnya. Muyao, penyakit ini hanya aku yang bisa. Cukup, kakekku sudah kamu celakai. Belum cukupkah kamu mencelakainya? Kakekku sekarang dalam kondisi kritis. Aku mohon padamu, berbelas kasihlah. Lepaskan dia ya. Baik. Aku pergi. Dokter harus berhati mulia. Uang ini aku tinggalkan dulu di sini. Hal-hal lain bisa kita bicarakan nanti. Aku harus membantu kakek dulu, menyelamatkan nyawanya yang paling penting. Kamu tidak mau pergi, ya? Harus aku bantu kamu pergi begitu? Aku sedang bicara dengan tunanganku. Memangnya apa urusanmu? Shen Muyao, aku tanya padamu, jadi menikah atau tidak? Apa yang masih kau ragukan? Aku menyuruhmu segera mengusirnya, lalu menikah denganku sekarang juga? Baiklah. Aku setuju. Ling Chuan, pergilah. Sai Biangke tiba. Dokter Ajaib Sai, Anda akhirnya datang. Cepatlah tolong kakekku. Muyao, jangan khawatir. Begitu tabib hebat bertindak, dijamin kakek akan sembuh seketika. Tabib hebat, tolong bantu kami. Gampang saja, aku akan memeriksa nadinya dulu. Bagaimana keadaan kakekku? Pak Shen, pembuluh darah kakekmu kacau, penyakitnya sudah parah, bahkan aku pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tabib hebat, aku mohon padamu. Anda harus memikirkan cara berapapun biayanya akan kami bayar. Ini bukan soal uang, tetapi karena ilmuku masih kurang. Di seluruh dunia ini, hanya guruku yang bisa menyembuhkannya. Kalau begitu cepat Anda cari guru Anda, apa yang kau lakukan? Dengan menggerutu di samping? Guru, kemana saja Anda selama ini? Murid Anda ini merindukan Anda sekali. Guru, belakangan ini guru pergi kemana? Aku, muridmu, sangat merindukanmu. Dokter Sai, silakan bangun. Bagaimana mungkin orang ini menjadi guru Anda? Omongan apa itu? Mana mungkin aku salah mengenali guru sendiri. Tapi, siapa yang jadi gurumu? Penyakit kecil begini saja tidak bisa engkau sembuhkan. Masih berani mengaku tabib ajaib apa? Pergilah dan umumkan, malah membuat mukaku tercoreng. teguran guru memang benar. Aku sudah lama mencari Anda, berharap bisa tetap berada di sisi Anda. Untuk belajar beberapa tahun lagi? Apakah Anda benar-benar guru Dr. Sai? Bisa dibilang tidak juga. Saat itu aku berusia 12 tahun dan bertemu dengannya di gunung. Lalu, aku sembarang mempraktikkan beberapa teknik pengobatan, tak disangka dia langsung terpukau oleh keahlianku. Setelah itu ia bersikeras, ngotot, menjadikanku gurunya. Akhirnya, karena aku sedang senang, kuberikan padanya beberapa resep tak kusangka, dengan kemampuan setengah matang itu, di dunia luar malah disebut tabib ajaib. Itu semua karena ajaran guru begitu baik. Sudahlah, sekarang bolehkah aku mulai mengobati Pak Tua? Kalau begitu, mohon bantuannya. Terima. Apa ini? Mengerikan sekali. Ini, bagaimana mungkin? Kutukan pemakan jiwa. Kutukan yang begitu kuat. Guru bisa memecahkannya hanya dalam sekali coba. Itu cuma hal kecil. Waktu aku berumur 7 tahun, aku sudah tidak memainkan trik ini lagi. Bangun. Apa yang barusan terjadi padaku? Kakek. Akhirnya kakek baik-baik saja. Aku merasa tubuhku sekarang sangat ringan, seolah-olah aku menjadi lebih muda belasan tahun. Ini kan saya yang sengaja cari orang mengenainya padamu. Bagaimana mungkin kamu bisa memecahkannya semudah ini? Apa katamu? Apa aku mengatakan sesuatu? Jadi, kaulah yang membuat kakekku terkena guna-guna? Ternyata kaulah yang berteriak maling sambil mencuri. Benar, aku. Memangnya engkau bisa berbuat apa padaku? Aku tidak berpura-pura lagi. Aku mengakuinya. Ayahku adalah Lei Qianju, pemimpin balai jiwa yang agung. Ayahmu adalah pemimpin balai jiwa? Bagaimana? Takut kan? Awalnya aku ingin membawamu pergi dengan cara baik-baik, tapi kau menolak kebaikan dan memilih hukuman. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika berlaku kasar. Sebenarnya kau mau apa? Mau apa? Karena cara lunak tidak berhasil, maka kita pakai cara keras. Kau dandan yang cantik untukku. Besok pada waktu yang sama, aku akan datang untuk menikahimu. Jika kau menolak, aku akan membawa pasukan balai jiwa dan meratakan rumah keluargamu. Pergi. Mau pergi tinggal pergi, mau datang tinggal datang, begitu? Apa aku sudah mengizinkan? Kau mau apa? Aku mau apa? Aku akan menghajarmu. Hei, jangan sembarangan. Ayo, pergi. Lari pelan-pelan, nanti kakimu patah. Baiklah,
sekarang kita sudah beres. Muyao, apa kita sudah bisa tidur? Muyao, bisakah kita tidur sekarang? Siapa yang mau tidur denganmu? Aku sudah membantu keluargamu menyelesaikan masalah sebesar ini. Apa kau tidak akan menjadi milikku? Oke, lihat cucumu ingkar janji. Hahaha, masalah kalian anak muda, kalian selesaikan sendiri. Aku tidak bisa mengurus kalian anak muda. Hahaha. Kenapa kakek menghindar dari tanggung jawab? Aku tidak mau tahu. Pokoknya kalau engkau tidak tidur denganku, aku akan di sini saja. Aku akan mati di tempat kalian. Kau mau berbuat curang ya? Baiklah. Kau pergi ke kamar dulu dan tunggu aku. Aku akan segera kembali. Benar-benar menyenangkan. Sebentar lagi semua lilin ini akan kuteteskan padamu. Lihat saja apa kau masih berani tidur denganku. Kenapa belum pulang juga? Dia tidak mungkin mengingkari janjinya, kan? Tidak bisa? Aku harus meneleponnya dan bertanya, "Halo, kamu di mana?" Tentu saja dia ada di sini bersamaku. Kamu lagi. Sekarang Muyao ada di tanganku. Kemarahan yang kutahan karena kamu akan kulampiaskan baik-baik padanya. Hahaha. Halo? Dokter ajaib, jejak penguasa balai jiwa telah ditemukan. Bagus. Segera pergi ke sana. Sialan. Kali ini, dendam lama dan baru akan kubalaskan sekaligus. Ilmu yang kulatih sangat dingin dan berunsur yin. 5 orang ini, semuanya adalah tubuh yin murni yang langka, dan atribut 5 elemennya kebetulan adalah logam, kayu, air, api, dan tanah. Mengorbankan dan menyerap mereka pasti akan membantuku melampaui ranah langit mengguncang dalam satu langkah. Selamat penguasa. Selamat penguasa. Semoga berjaya selamanya, menguasai dunia persilatan. Berhentilah bermimpi. Cuan, jangan mendekat. Istriku paling peduli padaku. Tenang saja, setelah aku bereskan mereka, aku akan mengajak kalian pulang tidur. Surga ada jalannya. Kau tak mau lewat. Neraka tak ada pintunya. Kau malah mendatanginya. Tadinya, aku ingin membiarkanmu hidup lebih lama. Tak kusangka engkau sendiri datang menyerahkan diri. Ayah, dia yang memukulku. Berani-beraninya memukul anak. Hari ini aku akan membuatmu merasa betapa hebatnya aku. Berani-beraninya tidak sopan pada tabib suci. Bisa sedikit menahan satu seranganku, kau lumayan juga. Berani meremehkan Chu Chen Feng? Lagi. Kau adalah dewa pembunuh wilayah gelap. Chu Chen Feng bisa bertahan di tanganku, 2 jurus dan tidak mati. Sudah cukup bagimu untuk membual. Maafkan saya, Guru. Tidak apa-apa. Lihat bagaimana aku akan bereskan mereka. Kau adalah tabib suci dokter gila, kan? Coba kulihat. Apa kau sehebat yang diceritakan legenda? Sudah selesai berkelahi? Lihat ini. Tabib suci yang hebat. Benar saja, namamu sudah terkenal. Di tanganmu, aku menyerah. Aku hanya memohon. Bisakah kau menyelamatkan nyawaku? Ketika engkau membunuh orang tuaku saat itu, mengapa engkau tidak berpikir untuk memberi mereka kesempatan untuk hidup? Aku telah melakukan terlalu banyak kesalahan. Sekarang, aku benar-benar telah bertobat. Orang yang akan mati, kata-katanya baik. Meskipun kau berniat untuk bertobat, tapi... Cuan, Kau pikir kau sudah menang? Mimpi saja engkau. 5 tubuh murni yin, ditambah susunan 5 elemen besar ini. Aku lihat hari ini kau akan melawan aku dengan apa? Hahaha, anak itu sudah diledakkan menjadi abu olehku. Benarkah? Kau sangat keras kepala dan tidak mau bertobat. Tidak bisa. Tidak bisa lagi. Jika terus berlanjut, aku akan mati kehabisan energi. Baru sejauh ini? Benar. Hei, masuk sini. Tolong,